Pernah nggak sih kita kepikiran gimana caranya membangun sesuatu yang benar-benar hebat? Entah itu perusahaan, tim, atau mungkin karir kita sendiri. Nah, ternyata jawabannya mungkin jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Peter Drucker, salah satu pemikir manajemen terhebat sepanjang masa, percaya kalau semua kesuksesan, baik itu buat individu maupun organisasi, bermuara pada satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang bakal jadi kompas kita untuk pembahasan kali ini. Oke, jadi hari ini kita akan bedah 3 prinsip fundamental dari Drucker. Masing-masing kita lihat lewat studi kasus yang luar biasa untuk mengungkap kenapa pertanyaan di awal tadi jadi kunci dari segalanya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dan yang paling mendasar dari Drucker untuk bisnis manapun. Kita akan pakai cerita dari seorang peritel bernama Bill Callahan yang sukses membangun bisnisnya cuma dengan 3 filosofi sederhana, tapi super kuat ini. Jadi, toko pertamanya ini supermarket yang udah bangkrut loh. Tapi dalam 3 bulan, dia sulap jadi sukses besar. Gimana caranya? Kuncinya bukan cuma sekedar jual barang. Dia menciptakan sebuah pengalaman. Daging dan sayuran kualitas terbaik, ada sentuhan unik kayak departemen bunga, dan yang paling penting, keramahan yang tulus. Dan ini bukan cuma hoki sesaat, lihat deh polanya. Dari 11 supermarket dalam 3 tahun, dia ekspansi ke pusat kebun, layanan rumah, bahkan sampai toko kartu ucapan. Filosofi intinya ini ternyata bisa berhasil di mana aja, sampai akhirnya dia membangun kerajaan retail senilai lebih dari $150 juta. Nah, disinilah momen pencerahannya. Waktu timnya mau ekspansi ke bisnis restoran, Callahan sadar, pertanyaannya itu bukan produk apa lagi yang bisa kita jual, tapi sebenarnya kita ini siapa? Apa keahlian inti kita? Jawabannya ada di identitas mereka, bukan di produknya. Nah, setelah Anda tahu apa bisnis Anda, pertanyaan selanjutnya kan, siapa yang bakal menjalankannya? Dan ini membawa kita ke dilema klasik. Karyawan itu dianggap biaya atau aset? Coba bayangkan krisis ekonomi Asia tahun 97-an. Johan Kimberly harus memotong jam operasi sampai setengahnya. Opsi paling gampang, ya PHK massal kan? Tapi CEO-nya, Kook Yoon Moon, justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk benar-benar menghidupkan prinsip inti perusahaan mereka, penghormatan terhadap manusia. Nah, ini dia perbedaan fundamentalnya. Di saat perusahaan lain melihat karyawan sebagai beban, sebagai biaya yang harus dipangkas, Johan Kimberly melihat mereka sebagai aset, sebagai keluarga yang harus diinvestasikan untuk masa depan. Dua cara pandang yang beda banget. Solusinya keren banget. Mereka bikin sistem kerja yang radikal. Mereka nggak cuma mempertahankan semua karyawan, tapi juga kasih mereka waktu libur ekstra, plus 1 hari khusus untuk pelatihan yang dibayar setiap minggunya. Jadi di saat yang lain memotong, mereka justru berinvestasi. Terus hasilnya gimana? Apakah taruhan besar ini berhasil? Coba lihat angka ini. Dalam 7 tahun, pendapatan mereka bukan cuma balik, tapi meroket lebih dari 2 kali lipat, sampai ke angka $700 juta lebih. Itu baru pendapatan loh. Keuntungan bersihnya naik 6 kali lipat. Ini bukti nyata kalau investasi pada manusia, bahkan di masa paling sulit sekalipun, justru bisa memicu pertumbuhan yang luar biasa. Oke, jadi Anda udah tahu bisnis Anda apa, dan Anda udah tahu cara menghargai orang-orang di dalamnya. Tapi, buat apa ini semua? Apa tujuan akhirnya? Nah, ini dia pertanyaan krusial ketiga dari Drucker. Apa misi kita? Coba kita lihat kasus dari sebuah museum seni universitas yang bergengsi. Setelah direktur lamanya pensiun, seluruh fakultas jadi terpecah belah, bingung menentukan arah masa depan museum ini. Masalahnya, semua pilihan ini bagus, tapi nggak bisa jalan barengan, mereka saling bertentangan. Melayani mahasiswa S3 itu beda banget dengan melayani masyarakat umum kan? Definisi sukses untuk masing-masing misi ini pun jadi beda total. Dan karena nggak ada satu misi yang jelas, yang terjadi apa? Konflik, kelumpuhan, nggak bisa ambil keputusan. Ini nunjukin banget poinnya Drucker, tujuan itu harus ada dulu, baru strategi bisa jalan. Dan semua ini membawa kita kembali ke titik awal, kembali ke pertanyaan yang paling personal yang kita bahas di paling depan tadi. Bagi Drucker, pertanyaan ini tuh bukan cuma buat para CEO, ini buat kita semua. Ini adalah alat paling kuat untuk mengelola diri kita sendiri dan untuk terus bertumbuh.
Drucker sering cerita tentang ekonomi hebat Joseph Schumpeter. Waktu ditanya pertanyaan ini di umur 25, jawabannya, ya kas anak muda lah. Tapi pas ditanya lagi di umur 60, jawabannya berubah total. Jadi intinya apa? Intinya bukan punya jawaban yang sempurna sekarang. Jawaban itu bahkan pasti bakal berubah seiring waktu. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Karena pertanyaan inilah yang akan jadi kompas buat semua yang kita lakukan. Jadi, baik Anda mengelola perusahaan global, tim kecil, atau cuma karir Anda sendiri, semua prinsip Drucker ini selalu dimulai dan diakhiri dengan pertanyaan sederhana tapi sangat kuat ini.